Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadayi hadayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita dapat mendirikan salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian dalam rangka semakin memantapkan ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada pertemuan kedua ini kita masuk ke mandi wajib. Dalam kitab Tarjih jilid 1 dikatakan al-ghusl, ya, al-ghusl. Dia berada di bab toharah, hasil sidang majelis tarjih tahun 1935. Al-ghuslu atau mandi, dia bagian daripada tohara zahirah hissiyah. Tohara syar'an izalatul najasi wa yarfa'ul hadath. Jadi menurut syariat, tohara itu adalah membersihkan najis dan mengangkat hadath. Mandi wajib ini bagian daripada yarfa'ul hadath, mengangkat hadath. Adapun penyebab mandi pertama, idza ajanabta bi khurujil mani, yaitu kita junub dengan keluarnya air mani. Air mani untuk laki-laki disebut sperma dan
perempuan sel ovarium, sel telur. Ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub maka bersucilah. Juga hadits yang populer, innal ma'u minal ma'i. Inna ini taukid, al-ma' ya, al-ma' ini air tapi dia kinayah ya, kinayatu lil jima'i, kinayatu lil mani ya. Minal ma'i, minal ma'i ya, afwan, innal ma'u kinaya bil ghusli ya. Al-ma' ini pertama mandi, minal ma'i, al-ma' yang kedua karena air mani. Jadi air itu karena air ya, jadi kinaya, air itu karena air. Air yang pertama ini adalah mandi, dia kinaya yang menunjuk pada mandi. Innal ma'u ya, nanti minal ma'i baru mani. Jadi kalau kita baca ini terjemah, sesungguhnya air itu karena air ya. Cuma keduanya ini bentuk ma'rifah ya, ma'rifah, dia definite articles ya. Jadi sesungguhnya air itu, jadi bahasa halus ini, maksudnya mandi itu ya, minal ma'i karena air. Air maksudnya air mani. Ada juga wanita yang datang bertanya kepada Nabi, apakah wanita yang mimpi wajib mandi? Nabi menjawab, na'am idza ra'aitil ma'. Benar jika dia melihat air ya. Air juga di sini ya bentuk ma'rifah. Jadi bukan nakira, bukan air secara umum, tetapi dia definite articles, sudah menunjuk pada satu benda yang mafhum ya, sudah dipahami ya. Jadi dengan keluarnya air mani, apapun penyebabnya, maka wajib mandi ya, wajib mandi ya. Dalilnya tadi ada Al-Quran dan ada hadits ya, ada hadits ya. Yang kedua, jadi kemungkinan ini pembagian kita ini untuk mandi wajib, ada kemungkinan satu pertemuan, ada kemungkinan dua. Kalau dua, penyebab mandi wajib satu pertemuan, karena banyak juga ya, banyak ulasannya. Nanti ini tidak tuntas, bahaya juga. Nanti harusnya mandi wajib, nah tidak mandi wajib ya. Jadi kalau kita bagi dua ya, penyebab pertemuan pertama, pertemuan kedua adalah kaifiyatul ghusl, tata cara mandi wajib. Penyebab mandi wajib yang kedua menurut tarjih, awil tiqai khitanain, atau bertemunya dua lokasi perkhitanan. Lagi-lagi ini kinayah ya, atau bertemunya dua lokasi perkhitanan ya. Walaupun tidak keluar air mani ya. Ini berdasarkan hadis
rawahu Muslim. Idza jalasa baina su'abiha al-arba summa jahadaha faqada wajabal ghusl. Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 anggota, 4 cabang perempuan, kemudian dia mendapatkannya, maka wajib baginya mandi. Riwayat lain, wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar. Wa hadha hadis rawahu Muslim. Ini adalah hadis rawahu Muslim. Jadi yang penting ketemu, ya ada yang keluar atau tidak, maka itu wajib mandi. Pada awalnya ada perbedaan pendapat di antara sahabat. Sebagian Ansar berpendapat mandi wajib apabila terjadi ejakulasi. Muhajirin berpendapat mandi wajib hanya karena persetubuhan walaupun tidak ejakulasi. Kemudian ya ada hadis ya dalil yang menguatkan idza iltaqa al-khitanain faqada wajabal ghusl. Iltiqa al-khitanain menurut jumhur ulama adalah melakukan hubungan suami istri, bukan sekedar bersentuhan kulit. Jadi pendapat jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, jumhur ulama ya apabila terjadi hubungan suami istri wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Pendapat tarjih Muhammadiyah pun sama dengan jumhur ulama. Kemudian au nakhaiti minal haid, atau lepas dari haid. Orang yang lepas dari haid, ittifaq ulama harus mandi wajib. Itu jelas dalam hadis, apabila haid datang tinggalkan sholat, apabila haid selesai ya maka ada amar ya fagatasili wasolli, dan apabila haid selesai maka mandilah dan sholatlah. Jadi fagatasili ini amar, dia amarnya ijabi. Amar ijabi itu ya satu ukubah ya yang menandakan bahwa dia wajib. Ya memang kaidah usul mengatakan al aslul am lil wujubi, pokok daripada perintah adalah wajib. Ya wajib. Jadi kaidah mengatakan pokok daripada perintah adalah wajib, sehingga fagatasili ini amar ijabi. Ya orang yang selesai haid diperintahkan untuk mandi. Au nakhaiti minal haid awin nifas, atau selesai nifas. Nifas adalah pendarahan akibat melahirkan. Ya.
Jadi jumhur ulama ya ini mewajibkan orang yang selesai nifas itu untuk mandi. Yang kelima, melahirkan. Ya. Pertama, melahirkan disertai dengan keluarnya darah nifas. Nah, itu sudah ada di poin keempat sebenarnya. Ya, ittifaq ulama kalau melahirkannya diikuti dengan nifas, maka nifas berhenti, wajib mandi. Melahirkan tanpa darah keluar, berarti kemungkinan ada peristiwa yang cukup langka ya. Pendapat pertama, wajib mandi. Ya, sebagian ulama terutama dalam mazhab Syafi'i memandang bahwa melahirkan merupakan sebab mandi wajib walaupun tidak disertai dengan darah. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak mandi, tetapi dama yuribuka ila ma la yuribuka, lebih baik meninggalkan keraguan, mengambil yang meyakinkan. Iya. Jadi andaikan kita tidak wajib mandi tapi kita mandi wajib, maka itu lebih bagus lagi. Iya, lebih bagus lagi sebagai ikhtiyat, kehati-hatian. Ya, apatah lagi memang badul ulama mengatakan itu adalah ya diperintahkan mandi. Yang keenam, kematian. Ya, ini kalau kematian bukan orang matinya yang wajib mandi, tapi orang hidupnya yang wajib memandikan. Ya, dia ya kita ini kan ada amar igsilnaha salasan au hamsan au aktsara min dzalik in ra'aitunna dzalik bima'i wasidri. Ya, igsilnaha itu amar, mandikanlah. Atas amar ini dalam hadits Bukhari menjadi dasar kewajiban memandikan jenazah. Ya. Sebagai catatan penting, pertama, kewajiban syariat yang memandikan adalah ya, jadi kewajiban ini bukan kewajiban bagi orang yang mati, karena kewajiban syariat telah terputus dengan kematian, maka dia sudah tidak terhitung lagi sebagai mukallaf yang memiliki kewajiban. Maka yang wajib adalah orang yang masih hidup. Ya, hukumnya fardu kifayah, artinya kalau sebagian kaum muslimin sudah memandikan, maka yang lain lepas dari kewajiban. Ini tahrij dalilnya adalah Bukhari Muslim, dua perawi hadits yang paling tasaddud dalam ilmu hadits. Yang ketujuh, masuk Islam. Masuk Islam, hukum mandinya diperdebatkan oleh ulama. Berarti asbab mandi wajib ini ada yang ittifaq dan ada yang ikhtilaf. Ya, ada hadits dari Qais bin Asim, ya, annahu aslama, beliau masuk Islam, fa'amarahu ayyagtasila bima'i wasidrin, lalu Nabi memerintahkannya mandi dengan air dan daun bidara.
Ikhtilafnya di sini amarnya ada yang mengatakan amar ijabi dan ada yang mengatakan amar irasyidin. Yang mengatakan amar ijabi mengatakan mandi bagi orang yang masuk Islam hukumnya wajib, dan yang mengatakan irasyidin ia mengatakan bahwa mandi bagi orang yang masuk Islam adalah sunnah. Mari kita lihat yang alasan-alasan. Ia mengatakan wajib adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali menggunakan kaidah al-aslul am lil wujubi. Pokok daripada perintah adalah wajib. Ya. Kecuali ada kinai, ada karina yang melemahkan amar itu sehingga menjadi sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Muhammadiyah sendiri tidak memasukkan ke tarjih sebagai wajib, ya, sehingga ya tidak dipahami sebagai wajib, tapi sunnah. Sunnah ini menurut jumhur ulama memang Nabi memerintahkan kepada Qais bin Asim untuk mandi, tapi tidak didapatkan nukilan bahwa seluruh orang yang masuk Islam disuruh mandi oleh Nabi. Ya, ada juga ya yang tidak ada nukilan disuruh mandi. Berarti kalau begitu mandinya sunat, karena ada yang disuruh oleh Nabi, ada yang tidak ada nukilan bahwa disuruh. Nah, banyak orang yang masuk Islam, ya, sehingga ya sebagian ulama mengatakan ya sunnah, ya sebagian ulama mengatakan sunnah. Tapi demi kehati-hatian maka lebih bagus mandi wajib. Siapa tahu yang masuk Islam itu sudah bersuami istri, kan, sudah melakukan jima. Nah, orang yang melakukan jima dia berhadas, maka lebih utama dia mandi. Ya, lebih utama. Ini sebagian dari ikhtiyat, sehingga ma yuribuka ila ma la yuribuka. Jadi sebagai kesimpulan sementara, supaya jam 7 pas kita tanya jawab, ya, supaya waktu tanya jawabnya lebih panjang, supaya ada eksplorasi, ya, kita. Sebab mandi, keluar air mani wajib, disepakati ulama, tidak ada ikhtilaf, ya, dalilnya sangat kuat, ya, Quran dan hadis. Penetrasi, melakukan hubungan suami istri wajib meskipun tanpa mani, dalilnya sangat kuat. Setelah haid wajib, sangat kuat, tidak ada ikhtilaf. Selesai nifas wajib, kuat, berdasarkan qiyas dan ijma. Melahirkan tanpa nifas ikhtilaf, demi kehati-hatian lebih baik mandi. Kematian muslim wajib, dalilnya kuat. Masuk Islam ikhtilaf, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Namun bagian dari ikhtiyat lebih bagus mandi, ya, lebih bagus mandi, ya. Selain itu ada hal-hal yang menjadikan kita sunnah mandi. Dalam tarjih dikatakan aratta khudura al-jumu'ah, atau kita hendak menghadiri sholat Jumat, ya, maka itu sunnah.
Ada juga dalil yang mengatakan wajib, ada yang sunnah setelah dikompromikan. Ada memang orang yang wajib mandi kalau mau salat Jumat, yang mana itu orang yang kerja keras yang menyebabkan badannya bau. Jadi ia takabere tahu operasingan. Iya. Ia mau takabere tahu atena khusus sambayanna. Karena ada sakur 7 rasa. Iya. Jadi bawang saja kan ada nahyu kan. Ya, setelah makan bawang baru ke masjid itu bisa mengganggu. Apalagi yang satu ini. Ya. Mandi mau Jumat, mandi sebelum ihram, mandi pada hari raya Id, ya itu sunnah. Mandi setelah memandikan jenazah sunnah, ya tidak sampai wajib. Ya. Ya punan jenri pancana kata rata-rata pengajian itu kata punan ngaji mau tanya jawab. Ya, ada jam apa jam tanya jawab. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, disilahkan. Boleh tentang penyebab mandi wajib, boleh tentang ibadah secara umum. Iya. Kalau tidak ada kita lanjut saja. Ya. Oh ada di belakang maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan mandi wajib Ustadz, pada Ibu Nipas yang ingin kami perjelas, karena Ibu Nipas itu kan dalam ilmunya itu ada waktu sampai 40 hari itu dikatakan dia bersih, tetapi terkadang ada yang hanya sampai 1 minggu 2 minggu itu dia sudah bersih. Nah, apakah kondisi seperti ini sudah diperbolehkan untuk mandi wajib? Kemudian yang kedua, misalnya seorang perempuan di bulan suci Ramadan pada saat waktu subuh melakukan mandi wajib karena sudah tidak ada lagi darah haid, tetapi pada saat berbuka tiba-tiba ada darah haid, apakah puasa yang dilakukan selama sehari penuh itu dianggap sah? Ya, terima kasih. Itu barangkali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Pertanyaannya ada 2, yaitu panjang masa haid dengan orang yang berpuasa. Tidak haid jadi puasa, berbuka sudah ada darah haid. Ya. Terima kasih penanya, ini sudah 2 pertanyaan. Ya, kalau begitu kita jawab dulu. Kalau masih ada waktu masih boleh bertanya. Jadi penanya pertama, pertanyaan pertama, ya jadi bahasa Arabnya pertanyaan itu soal, as'ilah, ya as-soal, jamaknya as'ilah. Dari dulu juga bahasa Indonesia ada soal, ada pertanyaan. Cuma sepertinya sebagian yang bahasa Arab mulai dikikis. Ada dulu kisi-kisi soal, bukan kisi-kisi pertanyaan. Ya. Jadi as-soal, ya, jamaknya as'ilah. Nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita akibat proses melahirkan, baik
pas bersamaan dengan melahirkan ataupun setelah melahirkan. Ada ikhtilaf ulama tentang pertama batas minimal nifas, yang kedua batas maksimal nifas. Ya. Pertama, batas minimal. Tidak ada batas minimal. Jadi para ulama pada dasarnya tidak menetapkan batas minimal, yang ada batas maksimal. Ya. Artinya, jika seorang wanita melahirkan kemudian darah berhenti, apakah beberapa hari? Ya. Maka apabila benar-benar telah tanda suci, maka ia wajib mandi. Dia sudah dianggap suci. Jadi tidak ditemukan batas minimal. Kalau memang sudah bersih, suci. Pendapat maksimal. Nah, pendapat pertama, nifas maksimal 40 hari. Kalau 40 hari masih ada darah, dianggap lain lagi. Maksimal 40 hari ini dipegangi oleh mazhab Abu Hanifah, satu pendapat dari mazhab Hambali yang dianggap masyhur, banyak ulama salaf, dan merupakan pendapat yang dipilih sejumlah ulama hadits. Ya. Di antara haditsnya dari Ummu Salamah, para wanita mengalami nifas pada masa Nabi, duduk tidak melaksanakan sholat setelah nifasnya 40 hari 40 malam. Hadits rawahu Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Riwayat Abu Daud dinilai hasan sahih. Ya, berarti kalau dia sahih, sahih li gairih. Ya, sahih karena adanya muttabi. Ya, oleh Albani. Taq'udu, ini artinya duduk, mafhumnya meninggalkan salat. Kemudian asar Ibnu Abbas mengatakan, ya, an-nufasahu nifas tantaziru, ya, nahwan min arba'ina yauman. Menurut Ibnu Abbas sekitar 40 hari. Pendapat ini memiliki kekuatan. Pertama, didukung oleh hadits Ummu Salamah. Yang kedua, beberapa jalur. Yang ketiga, diamalkan oleh sahabat dan ulama salaf. Ya. Tirmizi menukil bahwa para ulama di kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi mereka setelah mereka berpendapat wanita nifas meninggalkan salat 40 hari. Setelah 40 hari, jika darah berlanjut, dihukumi istihadah. Ya, jadi maksimal 40 hari. Hari ke-41 dianggap istihadah. Ya, kecuali bersamaan dengan siklus haid. Ya. Bagi orang yang teratur haidnya, kalau tidak bersamaan siklus haid, maka dianggap darah penyakit, maka dia mandi baru sholat. Iya. Pendapat kedua, maksimal 60 hari. Ini dinisbatkan pada Imam Malik, ya, Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Malik.
ya Imam Malik. Ya. Pendapat ini tidak memiliki hadits yang marfu, hadits yang dirafatkan sampai kepada Nabi. Ya, berarti kekuatan hadits pertama walaupun dia sahih li gairi bisa dianggap lebih kuat, ya bisa dianggap lebih kuat. Pendapat selanjutnya, tidak ada batas maksimal tertentu. Mereka berpendapat pertama tidak ada hadits marfu yang 40 hari itu tidak sampai sahih li zati. Hadits Ummu Salamah menggunakan ungkapan kebiasaan, ya. Sehingga pendapat terakhir ini ya mengatakan tidak ada pendapat maksimal. Tapi kalau tidak ada pendapat maksimal juga bisa merepotkan karena tidak ada takyid, tidak ada batasan. Ya. Jadi kalau saya perhatikan pertanyaannya tadi, kalau bersih 1 pekan 2 pekan, maka kalau memang sudah bersih, ya itu sudah dihitung bersih karena tidak ada batas minimal. Kalau memang sudah tidak ada darah keluar, apalagi sudah 2 hari dan seterusnya, maka itu sudah dianggap bersih. Yang pakai 40 hari, kalau darah terus keluar masih sampai hari ke-40, hari ke-40 maksimal. Namanya maksimal, boleh saja 30 hari, boleh saja 25 hari. Iya. Ini juga sampai dibuatkan analisis akan ittibar sanad. Haditsnya Ummu Salamah ini perawinya Ahmad bin Yunus, ya perawi yang thiqah. Kemudian Suhair ya bin Muawiyah thiqah. Kemudian Ali bin Abdul Al-A'la ya dinilai diterima oleh ulama hadits. Abu Sahal ya terdapat pembahasan, jadi ini yang ada diskusi. Kemudian Musa Al-Azdiyah ya perawi yang meriwayatkan dari Ummu Salamah ya. Kemudian di sini terjadi pembahasan sanad, sebagian mengatakan lemah, sebagian mengatakan dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain. Ibnu Hazm melemahkan, Ibnu Al-Qatan melemahkan, Al-Hakim mensahihkan, An-Nawawi menghasankan, Albani mengatakan hasan sahih ya terhadap riwayat Abu Daud ya. Jadi kalau diadakan tarji ini maksimal 40 hari, namun tidak ada minimalnya, bisa saja 20 hari, bisa saja 25 hari. Karena itu salah pengertian, punak mana tahu benina na wi'ai buratnina. Nah karena selamat menunggu 40 hari. Ya, padahal belum tentu 40 hari itu adalah ya batas maksimal. Ya, boleh jadi ya lebih rendah dari itu. Kemudian pertanyaan kedua, berbuka ada darah haid. Sebenarnya ittifaq ulama haid itu pembatal wudu, pembatal puasa. Itu adalah pembatal puasa yang ittifaq. Pembatal puasa yang ittifaq itu pertama makan dengan sengaja. Kalau sengaja makannya, ulama sepakat batal puasanya. Kalau makannya tidak sengaja, jumhur ulama kecuali Imam Malik mengatakan puasanya tidak batal. Misalnya sendirian bawa mobil ke Malino, landre menghayal, lupa bahwa puasa niat gola-gola di dashboard kan, nalai.
nak andre sepanjang perjalanan dari Madinah ngandre gula-gula nak lupain karena puasa batu piri Malino na mantam otoa na tangkasi pada gula-gula iya nampak pina perangi nak mate macam kepuasa kipai apa pun yang pun sagan tujuh mulisir gula-gula na labus iya tetapi karena lupa manasiya wahwas ya shaimun fa'akala wasraba utimma siyamahu fa innama at'ama Allah wasak. Siapa yang lupa ketika puasa lalu makan dan minum, sempurnakan saja puasanya karena Allah lah yang memberikan makanan dan minuman. Sama dengan yang kedua, minum dengan sengaja, ittifaq ulama batal. Tapi kalau minumnya tidak sengaja, jumhur ulama kecuali Imam Malik mengatakan puasanya sah. Contoh, lebih sampai subuh, meja japa subuh. Saking semangatnya japa subuh, tetes sampul pina motor. Turere, betul di bala langsung tamar di dapur. Tak kelupa yang karena puasa nginungi. Ilalam pitalung kaca, nampak ngorang. Mate macam. Kepuasa kipai. Apa poe katalung kaca minah. Engka lupa puasanya sah. Ini sedih pengaji kakutan anak-anak ustaz. Apakah kuliah jinjau tahu sara-sara tak lupa? Jadi basur kenapa ngorangin motor? Jawabannya tidak boleh. Katanya itu tak lupa, pun sara-sara tak lupa. Iya. Haid juga ittifaq. Iya, sebenarnya masih ada lagi melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau melakukan hubungan suami istri tidak ada kata-kata sengaja. Iya. Tidak ada kata-kata lupa. Makan dan minum kali-kalenta. Melakukan hubungan suami istri 2 tahun. Sampai saya tetap lupa, saya kan ngorangi. Ya jadi pamalak kagak sehingga saya tetap lupa. Saya sarah-sarah aja tak lupa. Tak lupa tuh umat deh. Iya. Itu juga ittifaq ulama batal puasa. Bahkan selain batal dia harus kafarah, memerdekakan budak, atau asyam syahrain mutatabi'ain, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau it'amu sittinal masakin kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Haid ulama sepakat batal puasanya. Nanti lihat ketika buka apakah batal. Ini harus dianalisis. Kalau haidnya datang sebelum buka, otomatis puasanya batal. Tetapi kalau haidnya sudah 1 menit setelah buka, maka puasanya tetap sah. Kau buka rudungan. Ya, apalagi menatalu ronde papukana. Iya, lepas bukan apalagi mate maki. Maka sekarang harus diperiksa. Kira-kira kapan datangnya ini tamu? Iya, kapan datangnya ini tamu? Kalau yakin sebelum buka, maka batal puasanya. Kalau yakin setelah buka, puasanya dihitung. Tapi kalau tidak ada keyakinan, anu suka yang karena sebelum atau sesudah, sebenarnya ibu-ibu itu tahu. Kalau begini banyaknya baru hari pertama, kalau begini banyaknya hari kedua, kalau ini banyaknya sudah digas-gas banyak-banyak ini hari ketiga. Sebenarnya ibu-ibu tahu itu kalau beda hari. Tapi kalau beda jam kadang sukar ditahu. Iya, kadang sukar ditahu. Kalau memang tidak ditahu sebelum atau sesudah, maka ihtiyatnya adalah da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Lebih bagus dibayar. Lebih bagus dibayar. Iya. Daripada kurang 1. Itu keluar dari keraguan. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ya. Ada lagi ibu mengatakan, tapi kami ragu.
kita lagi biasa haid nak ragu sarua begatan pura-pura nih neng kanan tega batin ada nesing. Iya, jadi iya itu kalau 1 hari 2 hari biasa ditahu bedanya itu. Iya, karena awal-awalnya sedikit, baru bertambah, baru lebih bertambah lagi, baru sangat banyak, baru berkurang, baru semakin sedikit, baru bersih. Jadi ada juga kurvanya sebenarnya. Iya. Jadi begitu tadi, bisa batal kalau datang sebelum maghrib, bisa tidak batal kalau datang setelah maghrib. Kalau tidak ditahu lebih bagus dibayar. Iya. Saya kira demikian pertemuan kita. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke kaidah dengan mencoba melihat dalil utama haditsnya Aisyah, ya, juga haditsnya Maimunah, 2 hadits utama tentang mandi wajib. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.